Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Puja Aulia Zumulaili. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan uji normalitas dengan menggunakan software Minitab, RStudio, dan juga RSini. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu uji distribusi normal. Jadi, uji distribusi normal adalah uji untuk mengetahui data yang didapatkan memiliki distribusi normal, sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Dengan kata lain, uji distribusi normal adalah uji untuk mengetahui apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi normal. Uji normalitas diperlukan untuk memenuhi asumsi klasik menuju pemilihan uji-uji atau tes-tes parametrik. Jika data yang diperoleh dari pengukuran pada sampel dinyatakan berdistribusi normal, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Data dinyatakan berdistribusi normal jika melalui suatu uji normalitas dengan hasil nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05 atau 0,01 dan dinyatakan tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansi atau p-value lebih kecil atau sama dengan 0,05 atau 0,01. Berikutnya yaitu teknik uji normalitas. Teknik uji normalitas diantaranya yaitu ada uji Shapiro-Wilk, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, uji Jacques-Bera, Kiki-Plot, dan lain-lain. Berikutnya, saya akan memberikan sebuah contoh kasus untuk menentukan uji normalitas dengan menggunakan Minitab dan RStudio dengan menggunakan data nilai impor migas Indonesia pada tahun 2020 dengan satuan juta US dollar. Datanya dapat dilihat pada tabel. Pada contoh kasus ini, kita akan menggunakan uji Shapiro-Wilk dan juga Kiki-Plot karena jumlah kasus yang ada pada contoh tersebut itu kurang dari 50, maka analisis Shapiro-Wilk itu dianggap lebih akurat jika dibandingkan dengan Kolmogorov-Smirnov. Akan tetapi, jika jumlah kasusnya sama atau lebih dari 50 kasus, maka analisis Kolmogorov-Smirnov dianggap lebih tepat. Baik, kita langsung saja ke software Minitab-nya dan juga nanti di RStudio. Nah, ini merupakan tampilan awal dari software Minitab. Untuk melakukan uji normalitas, kita harus mengimport data terlebih dahulu dengan cara kita klik file, lalu klik open, dan kita pilih file yang akan kita uji normalitasnya. Setelah kita mengimport data, nanti akan muncul Open Excel file. Nah, di sini kita klik OK. Nah, setelah datanya muncul, kita dapat melakukan uji normalitas dengan cara klik Start, lalu klik Basic Statistik, lalu kita pilih Normality Test. Selanjutnya, kita masukkan nilai import migas ke dalam variabel. Lalu pada test for normality kita pilih Ryan Joyner karena kita akan melakukan uji Shapiro-Wilk. Lalu kita klik OK. Selanjutnya akan muncul output berupa gambar Kiki-Plot dan juga p-value. Nah, dapat kita lihat dari nilai p-value yaitu sebesar 0,1 itu lebih besar dari 0,05 sehingga data dinyatakan berdistribusi normal, atau kita juga dapat melihatnya dari gambar Kiki-Plot yang sudah ada di dalam Minitab. Dalam gambar tersebut, titik-titiknya itu menyebar secara merata di sekitar garis diagonalnya, sehingga juga berdasarkan Kiki-Plot, data juga dinyatakan berdistribusi normal. Nah, itu merupakan cara untuk menentukan uji normalitas dengan menggunakan Minitab. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan RStudio. Nah, ini merupakan tampilan dari RStudio.
Untuk melakukan uji normalitas, caranya masih sama dengan di Minitab. Kita impor data terlebih dahulu dengan menggunakan import dataset, kemudian pilih import Excel data, kita klik browser, dan kita cari data yang akan kita uji normalitasnya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan Saviro Wheel. Caranya, kita akan menuliskan sintaks Saviro Test, lalu masukkan data yang akan kita uji normalitasnya, yaitu data nilai import migas. Selanjutnya, kita klik Run, dan akan diketahui output yaitu sebagai berikut ini. Nah, dapat diketahui nilai p-value-nya yaitu 0,3. Nah, dari output tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Selain menggunakan uji Saviro Wheel, kita juga dapat menggunakan uji kuantil-kuantil plot atau Ggplot. Uji kuantil-kuantil plot ini merupakan salah satu teknik untuk menguji asumsi normalitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis grafik. Pada pendekatan Ggplot, jika titik-titik atau dots itu menyebar jauh atau menyebar berliku-liku pada garis diagonal seperti ular, maka diindikasikan asumsi normalitas tidak terpenuhi. Sedangkan jika titik-titik itu menyebar sangat dekat dengan garis diagonal, maka asumsi normalitas dapat dipenuhi. Untuk melakukan uji Ggplot, kita dapat menginstal terlebih dahulu ggpubr-nya terlebih dahulu, lalu kita load library-nya. Setelah itu kita tuliskan sintaks ggplot, lalu masukkan data, lalu kita klik Run. Sehingga akan muncul output sebagai berikut ini. Nah, dari output tersebut dapat kita lihat bahwa titik-titik atau yang disebut dengan dots itu menyebar sangat dekat dengan garis diagonalnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data tersebut juga berdistribusi normal. Nah, itu merupakan beberapa cara untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan RStudio. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan RShiny. Data yang saya gunakan di sini ialah data iris. Data iris merupakan data publik yang dikeluarkan oleh UC Repository. Dalam data iris itu ada 4 atribut yang dapat mempengaruhi klasifikasi, yaitu ada sepal length, sepal width, petal length, serta petal width. Untuk membuat aplikasi dengan menggunakan RShiny, kita harus membuat file baru dengan cara mengeklik file, lalu klik new file, lalu pilih Shiny Web App. Lalu tulis nama aplikasi yang kita inginkan. Karena di sini saya sudah membuat aplikasi untuk melakukan uji normalitas agar mempercepat waktunya, saya langsung saja jelaskan untuk sintaksnya. Jadi yang pertama itu ada UI atau User Interface.
Jadi, user interface ini merupakan fungsi yang mendefinisikan tampilan web dari aplikasi kita. Fungsinya yaitu memuat seluruh input dan juga output yang akan ditampilkan dalam aplikasi. Jadi, dalam aplikasi untuk menentukan uji normalitas ini ada title panel. Title panel itu untuk judul awalnya. Judul awalnya di sini saya buat yaitu Check the Normality of the Iris Data. Lalu berikutnya ada sidebar layout, lalu ada sidebar panel dan select input yang fungsinya itu untuk menampilkan di mana pengguna itu nanti bisa memilih variabel mana yang akan digunakan, yaitu baik sepal length, sepal width, petal length, ataupun petal width. Yang berikutnya yaitu ada radio button. Radio button digunakan untuk memproses data yang sudah masuk, sedangkan yang di conditional panel itu berfungsi untuk menampilkan opsi user interface tertentu. Misal, ketika pengguna menginginkan output yang keluar adalah plot, maka nanti output yang keluar hanyalah plot saja. Sedangkan jika pengguna ingin menampilkan tes atau uji hipotesisnya saja, maka nanti yang muncul akan uji hipotesisnya saja, begitu. Kemudian ada main panel. Main panel itu digunakan untuk membuat tempat output dari data. Selanjutnya, kita akan membuat sintaks di server. Server itu merupakan fungsi yang mendefinisikan logika kerja analisis dari sisi server pada aplikasi. Jadi, server itu merupakan dapur belakang pemrosesan dan pemodelan. Di dalam sintaks server ini terdapat var sama dengan reaktif yang digunakan untuk mendefinisikan variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan ini adalah data iris yang ada 4 atribut tadi, ada sepal length, sepal width, petal length, ataupun petal width. Selanjutnya yaitu ada output $myplot dan juga output $myTest. Itu digunakan untuk mengetahui uji normalitas yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita dapat merun aplikasi yang sudah kita buat dan akan muncul output sebagai berikut ini. Nah, dalam output tersebut kita dapat memilih variabel yang akan kita gunakan. Kita juga dapat memilih uji normalitas atau teknik normalitas apa yang kita gunakan. Di sini ada plot dan juga uji hipotesis. Di dalam plot, di sini itu kita menggunakan histogram dan juga ggplot. Untuk output dengan menggunakan uji hipotesis pada variabel sepal length itu adalah p-value-nya sebesar 0,01 yang kurang dari 0,05, maka data pada sepal length itu tidak berdistribusi normal. Sedangkan yang pada sepal width itu p-value-nya bernilai 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Yang berikutnya untuk variabel dari data petal length itu p-value-nya adalah 7,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada petal length itu berdistribusi normal. Untuk yang petal width itu juga p-value-nya yaitu 1,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam petal width juga berdistribusi normal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data iris yang variabelnya tidak berdistribusi normal yaitu pada variabel sepal width karena nilai dari p-value-nya itu kurang dari 0,05. Selain dengan menggunakan uji hipotesis pada uji normalitas, kita juga dapat menggunakan plot berupa ggplot ataupun histogram seperti berikut ini.
Nah, itu tadi merupakan beberapa cara untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan Minitab, RStudio, maupun RShiny. Sekian video penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.